Penyidik mulai menduga kalau Richard telah menargetkan lebih dari 77 orang perempuan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tanggal 17 Mei 2021, seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Lucy Miala keluar dari rumahnya di kawasan El Alto, negara Bolivia. Dia mengatakan kepada keluarganya kalau dia hanya akan pergi sebentar. Namun setelah itu, Lucy tidak pernah pulang lagi. Keesokan harinya, keluarga menerima laporan dari seseorang yang menyamarkan suara. Orang tersebut meminta tebusan sebesar $70.000 Amerika Serikat dan mengancam akan mengeksekusi Lucy jika mereka gagal membayar. Mereka juga diperingatkan agar tidak menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian, foto-foto mulai dikirimkan ke pesan chat keluarga Lucy. Foto pertama memperlihatkan Lucy masih hidup dengan tangan dan kaki terikat. Tetapi setelah itu, datang lagi foto-foto lain yang jauh lebih mengerikan. Jasad Lucy telah dipisah-pisahkan. Saat itu belum ada yang tahu bahwa hilangnya Lucy hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena ketika polisi akhirnya membongkar kasus ini, mereka menemukan salah satu pengeksekusi paling mengerikan dalam sejarah Bolivia. Dan saat pelakunya terungkap, diketahuilah kalau dia bernama Richard Choque Flores. El denominado asesino serial de la ciudad del Alto, Richard Choque, fue sentenciado por tercera vez. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai dari latar kehidupan Richard. Richard Choque Flores lahir pada tanggal 9 November 1988 di kawasan El Alto, Bolivia. Ayahnya adalah seorang polisi, sementara ibunya adalah seorang guru. Namun saat Richard masih berusia dini, ayahnya tewas tertembak ketika sedang bertugas. Setelah kejadian itu, keluarga Richard mendapatkan rumah di kawasan San Martin sebagai bentuk kompensasi. Setelah suaminya meninggal, ibu Richard berubah menjadi pribadi yang tertutup dan jarang berbicara dengan tetangga. Tak jauh berbeda, Richard juga bersikap sama. Dia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan sulit bergaul. Bahkan di sekolah saja, dia sering menarik diri ketika teman-temannya sedang berkumpul. Lalu ketika neneknya meninggal dunia, keluarga Richard kembali mewarisi rumah sang nenek. Rumah kali ini cukup besar yang terletak di kawasan Bolivian. Dan nantinya rumah ini akan menjadi tempat paling mengerikan dalam kasus ini. Memasuki usia remaja, perilaku Richard mulai berubah. Dia mulai terobsesi dengan konten dewasa dan konten pengeksekusian. Di saat yang sama, dia juga tertarik dengan dunia militer. Pada usia 17 tahun, Richard sempat masuk ke sekolah militer, namun dia tidak betah di sana dan akhirnya keluar. Tetapi meski begitu, pengalaman latihan militer yang cukup singkat tersebut terus diingat dan dipelajari oleh Richard untuk dijadikan modal awal agar bisa melakukan aksi kejahatannya nanti. Kemudian di sisi lain, masih di wilayah yang sama dengan Richard, terdapat seorang gadis bernama Blanca Ruby Limachi. Pada tahun 2013, Blanca sedang berkuliah di Fakultas Hukum untuk membangun masa depan yang lebih baik. Blanca berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup miskin, namun dia dikenal rajin dan memiliki cita-cita yang cukup tinggi. Blanca sangat ingin menjadi seorang pengacara agar suatu hari nanti dia bisa mengubah nasib keluarganya. Tetapi kondisi ekonomi sering membuat perjuangannya terhambat. Blanca ingin tetap berkuliah sambil mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Lalu Blanca pun membuat postingan kalau dia sedang mencari suatu pekerjaan. Dan disitulah Richard melihat postingan tersebut dan kemudian mulai mendekati Blanca. Melalui aplikasi Facebook, Blanca dihubungi oleh sebuah akun yang bernama Mauricio Terán. Akun itu terlihat meyakinkan, tetapi sebenarnya palsu. Akun tersebut mengaku kalau dia berasal dari akademi militer. Dia mempunyai pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil berkuliah. Tawaran gaji yang disebutkan juga cukup besar. Tidak diketahui apa detail pekerjaan tersebut dan berapa jumlah gajinya. Tetapi yang jelas, Blanca yang saat itu memang sedang membutuhkan uang, langsung melihat kalau ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan.
Pada tanggal 20 November 2013, Blanka berpamitan dengan ibunya untuk pergi ke kampus. Tetapi Blanka tidak pernah sampai di sana. Ibunya yang bernama Nancy mulai merasa panik ketika Blanka tak bisa dihubungi. Tak lama kemudian, sebuah pesan dari Blanka masuk ke ponsel ibunya. Pengirim pesan itu mengatakan kalau Blanka telah diculik dan jika ingin Blanka tetap hidup, maka sang ibu harus membayar tebusan sejumlah $20.000 atau setara dengan 190 juta rupiah. Ketika itu, pelaku juga memperingatkan agar tidak melibatkan polisi. Nancy jelas tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu, dan sekalipun dia berhasil, tidak ada jaminan putrinya akan dibebaskan. Dalam keadaan kalut dan panik, Nancy akhirnya memutuskan untuk tetap menghubungi polisi. Dia bahkan menggunakan ponsel lain setelahnya karena takut disadap oleh pelaku. Setelah laporan masuk, polisi segera memeriksa komunikasi terakhir Blanka di akun Facebooknya. Disitulah penyidik menemukan sebuah akun palsu bernama Mauricio Terán yang telah menghubungi dan menjebak Blanka. Selama beberapa hari berikutnya, Nancy tetap berkomunikasi dengan pelaku sambil pihak kepolisian menyiapkan suatu jebakan. Mereka membuat pelaku percaya kalau uang tebusan sudah berhasil dikumpulkan dan akan diletakkan di sebuah lokasi tertentu agar bisa diambil. Lalu singkatnya, pelaku datang ke lokasi itu dengan keyakinan kalau dia hanya akan menghadapi seorang ibu yang ketakutan dan tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Dan ketika pria itu datang untuk mengambil uang, polisi langsung menangkapnya. Pria tersebut tak lain adalah Richard yang saat itu masih berusia 25 tahun. Sangat disayangkan, penangkapan Richard tidak membawa Blanka pulang dalam kondisi hidup. Ketika polisi menggeledah rumah Richard di San Martin, mereka menemukan tubuh Blanka terkubur di belakang rumah di dalam tas besar berwarna biru. Penyelidikan menunjukkan kalau Richard telah membius Blanka menggunakan sebuah obat penenang. Setelah Blanka tak lagi mampu melawan, Richard mulai menyerangnya. Hasil forensik menunjukkan Blanka mengalami pukulan di bagian kepala, ada luka tusukan di tubuhnya, dan kematiannya dikonfirmasi akibat suatu cekikan. Kengerian belum berhenti di situ. Saat polisi terus memeriksa rumah tersebut, mereka menemukan barang-barang milik wanita lain seperti baju, celana dalam, dan juga kartu identitas mereka. Dan saat itulah muncul pertanyaan yang mengubah seluruh alur kasus ini. Berapa banyak perempuan yang telah menjadi korban dari Richard? Berlanjut pada tahun 2015, Richard akhirnya diadili atas penculikan, penyiksaan, dan pengeksekusian Blanka Ruby Limachi. Pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal kepadanya, yaitu 30 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagi masyarakat Bolivia, kasus itu seharusnya sudah selesai. Richard sudah tertangkap, dia sudah dipenjara, dan semua orang percaya pria itu tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Namun meski begitu, ada satu orang lain yang menganggap kalau penangkapan Richard justru memunculkan ketakutan baru baginya. Orang itu adalah tante Richard sendiri, ibu dari sepupunya yang bernama Fidel Lisionchoki. Jadi jauh sebelum Blanka dieksekusi, Fidel ini sebenarnya sudah lebih dulu menghilang. Fidel adalah sepupu Richard dari pihak ayah. Sejak kecil mereka cukup dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Setelah lulus sekolah pada tahun 2011, Fidel mengatakan kalau dia sangat ingin diterima di akademi militer. Mengetahui hal itu, Richard langsung menawarkan bantuan. Meski dirinya sendiri gagal di sekolah militer, Richard membuat dirinya terdengar seperti seseorang yang memahami seluruh proses perekrutan. Dia meyakinkan ibu Fidel yang merupakan tantenya kalau dia bisa melatih dan membantu Fidel diterima di akademi. Lalu karena percaya kepada keponakannya, ibu Fidel pun menyerahkan uang sebanyak $5.000 kepada Richard dengan tujuan untuk biaya pendidikan dan biaya pelatihan. Ketika itu dia benar-benar percaya kalau Richard bisa membantu masa depan putranya. Padahal semua itu hanyalah kebohongan belaka. Pada saat tiba waktunya di tanggal 19 Mei 2011, Fidel pergi bersama Richard. Awalnya masih ada sedikit komunikasi yang membuat semuanya terlihat normal, tetapi lama-kelamaan Fidel mulai sulit dihubungi. Dan setiap kali keluarganya bertanya, Richard selalu mempunyai jawaban. Dia sering mengatakan kalau Fidel sedang sibuk, dia mungkin sedang latihan di kota lain. Pada awalnya alasan-alasan itu terdengar masuk akal karena kehidupan militer memang dikenal ketat dan penuh kedisiplinan. Namun semakin lama cerita Richard mulai terdengar aneh.
lokasi keberadaan Fidel terus berubah, tetapi jawabannya selalu sama. Fidel baik-baik saja. Richard mengatakan kalau Fidel hanya terlalu sibuk untuk pulang dan menghubungi keluarga. Dan di samping itu, Richard terus meminta uang tambahan yang katanya untuk kebutuhan Fidel. Akhirnya, semakin lama keluarga Fidel mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada bukti Fidel benar-benar berada di tempat-tempat yang disebutkan, dan semua informasi selalu datang dari Richard seorang. Lalu pada tahun 2013, Richard pun ditangkap karena terbukti mengeksekusi Blanca. Dan sejak saat itu, ibu Fidel mulai percaya kalau kemungkinan telah terjadi sesuatu terhadap putranya. Dia lalu mendatangi Richard di penjara untuk meminta penjelasan sebenarnya. Tetapi Richard tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Dia terus membuat Fidel seolah masih hidup tanpa pernah menunjukkan bukti apapun. Dan selama bertahun-tahun, ibu Fidel hidup dalam sebuah harapan palsu kalau putranya mungkin masih berada di suatu tempat. 3 tahun berlalu tanpa adanya kabar yang pasti. Di tahun 2016 tersebut, ibu Fidel akhirnya melaporkan Richard kepada pihak kepolisian atas hilangnya putranya tersebut. Namun setelah laporan dibuat, situasi berubah menjadi menakutkan. Ibu dan saudara perempuan Fidel mulai menerima sebuah telepon ancaman dari orang-orang yang tampaknya mengetahui aktivitas mereka setiap saat. Beberapa penelpon bahkan mendeskripsikan pakaian yang sedang dipakai oleh ibu Fidel, seolah-olah dia sedang diawasi. Tak lama kemudian, ibu dan saudara perempuannya itu mendadak mengalami kecelakaan mobil. Tidak pernah terbukti apakah kejadian itu berkaitan atau tidak, tetapi keluarga Fidel di saat itu mulai menjadi sangat ketakutan. Mereka akhirnya menghentikan laporan serta meninggalkan rumah mereka, dan pada titik itu mencari jawaban terasa sangat berbahaya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian saat seluruh masyarakat Bolivia masih percaya kalau Richard sedang menjalani masa tahanan selama 30 tahun penjara, tiba-tiba saja beberapa perempuan muda di kawasan El Alto kembali menghilang pada tahun 2021. Perempuan bernama Lucy Miala yang kita ceritakan di awal kisah tadi menjadi salah satu korbannya. Lalu beberapa bulan kemudian seorang gadis 15 tahun bernama Iris Maylin juga hilang setelah pergi untuk mengurus undangan baptis adiknya. Keluarga lalu menerima foto Iris dalam keadaan terikat disertai tuntutan uang tebusan. Dan bukan hanya mereka, pada waktu yang bersamaan semakin banyak perempuan yang melapor kalau mereka dijebak melalui media sosial oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Modusnya selalu sama, korban dihubungi menggunakan akun palsu lalu diminta datang ke lokasi tertentu. Setelah bertemu, pelaku mulai mengintimidasi mereka. Beberapa korban mengaku kalau mereka dituduh membawa narkotika dan akan ditangkap oleh polisi. Pelaku kemudian memeras, mengancam, dan dalam beberapa kasus, dia juga melakukan tindakan penoh kepada mereka. Dan sebagian korban terlalu takut untuk melapor. Namun pada Januari 2022, salah satu korban akhirnya berhasil lolos dari perangkap pelaku. Dia dihubungi melalui media sosial oleh sebuah akun palsu yang menawarkan pekerjaan. Dia diminta untuk mengantarkan paket. Awalnya semua itu terdengar normal, namun saat mereka bertemu, dia langsung dibawa ke sebuah apartemen. Pelaku lalu mengeluarkan seragam polisi di balik jaketnya dan juga sebuah lencana. Dia mulai mencoba mengancam, tetapi beberapa detik kemudian secara tiba-tiba seorang teman korban mencoba menerobos masuk. Pada akhirnya pelaku panik dan melarikan diri melalui jendela. Korban kemudian segera melapor kepada pihak kepolisian dan dari laporan itulah semuanya mulai terbongkar. Saat polisi menyelidiki akun-akun palsu yang digunakan pelaku, mereka akhirnya berhasil menemukan identitas pria itu. Seketika mereka terkejut, pelaku ternyata adalah Richard Choqui Flores, pria yang telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas pengeksekusian Blanca Ruby Limachi. Pada awalnya tidak ada yang mengerti bagaimana seorang pengeksekusi yang seharusnya masih berada di dalam penjara tiba-tiba bisa kembali berkeliaran bebas dan melakukan aksi kejahatannya lagi. Lalu penyelidikan mulai mengarah pada jawaban yang sangat mengejutkan. Richard ternyata dibebaskan melalui praktik korupsi. Jadi pada tahun 2019, 3 tahun sebelum akhirnya terungkap, pengacara Richard membuat sebuah pengajuan kalau Richard membutuhkan perawatan di luar penjara karena dia menderita penyakit yang cukup serius. Untuk mendukung alasan itu, seorang dokter bernama Freddy Torreson disuap untuk membuat surat medis palsu.
Di dalam surat tersebut dinyatakan kalau Richard menderita diabetes dan beberapa penyakit lain yang membuat dia tidak layak berada di dalam penjara. Laporan penyelidikan menyebut kalau kondisi medis tersebut kemungkinan besar tidak pernah benar-benar ada. Tetapi surat itu sudah cukup untuk membawa kasus Richard ke pengadilan. Dan di sanalah muncul seorang hakim yang bernama Rafael Alcon. Hakim tersebut dituduh menerima suap sekitar $3.500 dan sebotol whisky untuk menyetujui pembebasan Richard. Pada malam Natal tahun 2019, Richard resmi menjadi tahanan rumah dan kembali tinggal bersama ibunya di wilayah El Alto. Lalu, ketika Richard ditangkap kembali, polisi menemukan ponsel, narkotika, dan senjata api. Isi beberapa ponselnya juga memperlihatkan pola kejahatan yang sama berulang kali. Para korban diperas, diintimidasi, mengalami tindakan tak senonoh, dan diteror secara psikologis. Polisi juga mulai mencurigai kalau Richard tidak bekerja sendirian. Jaksa menyebut kalau ibu dan saudara perempuan Richard diduga ikut membantu menjalankan akun Facebook palsu yang digunakan untuk menjebak korban. Meski tuduhan itu tidak sepenuhnya terbukti, muncul pertanyaan besar. Seberapa banyak orang di rumah itu sebenarnya tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh Richard? Saat akhirnya diinterogasi, Richard mengaku kalau Lucy Meala dan Iris Maylin sudah tewas. Dia mengubur mereka di rumah warisan neneknya di kawasan Bolivian. Jasad itu kemudian ditemukan di salah satu ruangan kecil yang berada di belakang rumah. Menurut laporan, kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat dipukuli. Namun saat penggeledahan berlanjut, polisi kembali menemukan pakaian perempuan, seragam sekolah, dan banyak benda lain yang diduga berkaitan dengan korban-korban sebelumnya. Lalu ketika seluruh data dari ponsel Richard dianalisis, penyidik mulai menduga kalau Richard telah menargetkan lebih dari 77 orang perempuan. Sebagian korban berhasil selamat tetapi terlalu takut untuk melapor, dan sebagian yang lain mungkin tidak pernah ditemukan sama sekali. Berita tentang penemuan jasad di rumah Richard langsung menyebar ke seluruh negara Bolivia. Warga mulai datang ke lokasi. Sebagian marah, sebagian lainnya datang karena takut anggota keluarga mereka termasuk salah satu korban yang hilang. Di tengah kekacauan, bibi Richard kembali mendatangi polisi dan meminta mereka memeriksa rumah lama keluarga Richard di kawasan San Martin. Rumah itu telah menjadi tempat terakhir yang dikunjungi Fidel setelah berpamitan dengan ibunya. Polisi kemudian menggali area rumah tersebut dan di sanalah mereka akhirnya menemukan jasad Fidel. Menurut hasil penyelidikan, Fidel dieksekusi menggunakan racun. Namun Richard tidak berhenti sampai di situ. Setelah Fidel meninggal, Richard diduga membakar Fidel untuk menghilangkan jejak. Dia kemudian memisah-misahkan jasadnya agar muat untuk dimasukkan ke dalam 2 buah karung hitam. Setelahnya dia mengubur jasad di halaman rumah. Dalam sekejap, penemuan itu langsung menghancurkan keluarga Fidel. Penyelidikan kemudian mulai mengarah pada orang-orang di sekitaran Richard. Ibu dan saudara perempuan Richard ikut diperiksa setelah jaksa menduga mereka membantu menjalankan akun media sosial palsu yang digunakan untuk menjebak korban. Keduanya lalu membantah dan hakim pun menerimanya karena tidak ada bukti yang kuat untuk menuduh mereka. Pada akhirnya, kasus Richard bukan hanya cerita tentang seorang pengeksekusi berantai. Ini adalah cerita tentang manipulasi, korupsi, dan kegagalan sistem yang membiarkan seorang predator kembali bebas di tengah masyarakat. Richard sudah pernah ditangkap, pengadilan sudah tahu betapa berbahayanya orang ini. Namun, semua itu ternyata tidak cukup untuk menghentikannya. Dan ketika polisi akhirnya membongkar seluruh rahasia yang tersembunyi di rumah-rumah milik Richard, sudah terlalu banyak korban yang terlambat untuk diselamatkan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan seluruh korban mendapatkan kedamaian yang mungkin belum sempat mereka rasakan ketika mereka hidup di dunia ini. Dan untuk kita semua, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.